yang paling yang paling yang paling tepat itu adalah nilainya yang paling tinggi. Nah, pertanyaan saya, apakah yang lainnya ada nilainya atau tidak, Pak? Maksudnya, Ya, baik Bapak Ibu. Jadi untuk SJT ini yang kami juga tanyakan kemarin itu kan penskorannya itu adalah penskoran apa namanya itu perankingan. Misalnya kalau dia 5,4, poin 3, poin 2, poin 1 begitu. Nah, karena memang semuanya itu jawabannya kan cenderung benar begitu ya. Oh, Nah, kalau dalam tes PNS juga ada seperti itu tuh. ya. Nah, kan. Jadi, tapi kita kalau di PNS itu tidak boleh jujur, Pak. Ya, kalau kita jujur mungkin nilainya dapat 1, ya kan. Nah, Iya. misalnya ketika kita dihadapkan dengan panggilan pimpinan, ya kan, pimpinan memanggil kita, sementara saat itu ibu kita sedang sakit. Nah, kan, Iya. apa yang kita lakukan gitu kan? Iya, iya, iya. Nah, yang pertama kita menelepon pimpinan minta izin tidak bisa hadir. Nah, yang kedua kita menelpon adik mengatakan kepada adik ada rapat dengan pimpinan yang harus dihadapi, lalu minta tolong adik untuk mengantarkan orang tua. Yang ketiga, kita minta tolong kepada orang tua, minta maaf tidak bisa mengantarkan, orang tua silakan pergi sendiri, ya kan. Yang keempat, memang kalau kita lihat secara etika kita gitu kan, itu kan lebih tepatnya mana itu? Ya kita membantu orang tua kita. orang tua. Iya, tapi kalau Iya. bernegara ini ya harus kita gitu kan. Utamakan Pimpinan. negara lah. Iya, Bapak Ibu harus negara ini ya gitu kan. Tapi tidak masalah, itu semuanya yang pentingnya kita itu akan mendapatkan penilaian yang baik. Maka di situ Ya. tadi ada kategori tadi dari pemateri pusat kita itu kan ada apa kata kunci ya. Kata kuncinya tadi yang pertama adalah bagaimana yang diutamakan itu adalah berpusat kepada siswa. Nah, kalau misalnya soal-soal berhubungan dengan pembelajaran, dengan pendidikan begitu. Nah, ada kata kunci pendidikan itulah. Gitu. Karena ini kan situational judgment test itu adalah kompetensi apa tes untuk mengetahui sebagaimana potensi Bapak Ibu sekalian untuk menghadapi memecahkan permasalahan yang mungkin terjadi ya, di kelas. Itu dia kan. Atau tes penilaian situasi. Nah, tes penilaian situasional. Nah, ada situasi penilaian Bapak bagaimana? Kadang-kadang penilaian kita itu lebih memihak kepada diri kita atau lebih memihak kepada golongan tertentu atau murid tertentu. Nah, disitulah nanti dia itu yang menjadi harus kita lebih teliti. Nah, begitu kira-kira Pak Dian. Yes. Siap, terima kasih Pak. Ya, Pak Dian dan Hasanuddin. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akan mulai menjawab kembali 10 soal Bapak Ibu ya. Ya, Nanti Pak. kita bisa sambil berdiskusi ya. Memang ini pertanyaan ini relatif dia ya. Nah, relatif. Soal sulit, Pak. Ya. Soalnya sulit-sulit. Iya, ini dia, Bu. Coba Ibu Devi dari Palembang bisa baca. Bisa. Ya, coba Ibu Devi. Anda sedang mengajar kelas 8 dan ada siswa yang selalu terlambat masuk kelas. Siswa ini juga sering mengganggu konsentrasi siswa lain. Bagaimana Anda akan menangani siswa ini? Situasi ini ya. Ya, menangani situasi ini. Ya, coba. A. A. Anda akan mengabaikan dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. Kira-kira B. itu Ibu pilih tidak? A. Tidak. Tidak, B. Pak, tidak. B. Anda akan memberikan pengingat secara profesional kepada dia mengenai betapa pentingnya hadir tepat waktu dan menjauhi gangguan saat di dalam kelas. Ya, terus. C. Anda akan segera mencari kepala sekolah untuk memberitahu tentang perilaku siswa tersebut. Ya. D. Anda akan menjatuhkan hukuman kepada siswa tersebut sebagai peringatan. Y. E. Terus. Anda akan memberikan sanksi sesuai tata tertib.
Ya, menurut Ibu kira-kira mana yang Ibu pilih jawabannya? B. Pak. B. Ya, B. 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 Oh, Ya, B. B atau D? B. Ya, Ya. B, Pak. B, bebek, B, Pak. bebek. Iya, bebek ya. Bebek. Ya, bebek. B. B. Ya, B. B. Bandung. B Bandung, G. Ya, ya. Jadi Anda Saya akan Pak, tapi memberikan peringatan secara personal, ya, persuasif kepada si siswa. Kemudian apalagi? Betapa pentingnya. Betapa pentingnya hadir tepat waktu dan menjauhi gangguan saat di kelas. Ya, Iya. jadi berarti ini memberikan peringatan ya. Kata kuncinya memberikan peringatan. Kalau mencari kepala sekolah, Ibu, lalu memberitahu kepala sekolah, kenapa tidak ini saja? Takut kepala sekolahnya lagi keluar, Pak. Iya. Terlalu, Pak. Terlalu. Terlalu ya. Terlalu. Iya. Kadang-kadang ada guru gitu ya, tidak mau mengambil tindakan ya kan. Iya. Ya. Apapun Dikit-dikit permasalahan, mengadu. dikit-dikit mengadu gitu. Atasi sendiri dulu, nggak Ya. bisa ke kepala sekolah. Ya, Tapi di atas. ada juga ini guru yang langsung menjatuhkan hukuman Bapak Ibu ya. Ini kan peringatannya berupa hukuman. Nah, kan kalau yang tadi peringatannya berupa apa? Ya, persuasi, mengajari ya kan? Gitu. Jangan dulu dihukum. Ya. Yang terakhir akan memberikan sanksi sesuai tata tertib. Kalau Ya. saya Pak. Ya, Ibu langsung memberikan saksi ya, karena itu berarti ibunya sangat tegas ya. Ya, Kalau itu. saya B. Dulu lah. Kalau saya Begitu telat B, ini kan B. terlambat masuk kelas, langsung beri Kita kan sanksi. berikan peringatan dulu, Iya. baru adanya rasa Nah. empati mengganggu. Ya. Makanya ini kan relatif Bapak Ibu ya kan. Semuanya kan bisa benar ini kan. Iya, Iya. semuanya Benar bisa benar, semuanya. Pak. Nah, itulah dia tadi Bapak Ibu. Semuanya benar. Ada guru yang sangat disiplin Kalau ya kita kan. memilih salah Yang satu, ala siratil mustaqim kan. Nah, Siratil mustaqim itu ya. Ya wes kamu disalah ya dihukum gitu kan. Karena sering Pak itu, Dengan karena disiplin. sering mengganggu, Kan? Iya, itu mengganggu. betul Sering. juga. karena sering kalimat itu Nah, coba kita lihat bagaimana jawaban dari panitia pembuat soal, Bapak Ibu ya. Iya. Ya. Iya. Jadi penjawab soal memberi jawaban apa? B. B. Nah, B. kenapa? B. Apa alasannya, Bapak Ibu? Nah, pendekatan personal yang dilakukan guru itu menunjukkan kepedulian, ya kan, dan memberikan ruang bagi siswa untuk berubah tanpa mempermalukannya di depan umum. Nah, ini dia kan. Ini menurut panitia pembuat soal, Bapak Ibu. berarti ada kandungan DBL-nya di learning-nya. Iya kan. Jadi memang ini semua benar ya kan. Kita jawab ini semua bisa gitu. Jadi makanya di sini kita harus melihat sisi yang lebih tepatnya kira-kira mana. Nah, ini dia ya. Di sini bisa kita pahami Bapak Ibu ya. Ya, bisa ya. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan soal selanjutnya. Kita minta siapa ini kira-kira Ibu yang membaca? Boleh saya Pak, Bu Dewi. Ya, Bu Dewi. Dewi siapa ini? Kalau mau tak balik. Ini Oke, silakan Bu Dewi. Apa? Kunci beda. dalam Biru. Ya. aja Ya. dalam Anggota tim pengajar di salah satu rekan. Enggak baca kapuin. Mana suaranya Ibu Dewi? Kurang kedengeran. anggota pengajar di sekolah. Iya, Pak. dari awal Pak, Salah satu rekam dari Anda awal. Ya, dalam Oh gitu suaranya putus-putus. Ya, suara Ibu Dewi tidak terdengar. oh iya. Sebentar Pak. Ya. Dari mana? Anda adalah anggota tim pengajar di sekolah Anda. Keputusan Anda sering terlambat dalam pertemuan Ya. pertemuan
dan tidak aktif berkontribusi. berkontribusi. Jawabannya B. Terus ini B. B jawabannya. B jawabannya B. B ya. B ya. Ya, ini Bebek. banyak yang sudah jawab B ya. Bebek, bebek. Baik, B. kita lihat lagi ya. Kamu. Ya, terima kasih Ibu Dewi ya. Ya, Lanjut. Anda anggota tim pengajar di sekolah, salah satu rekan Anda sering terlambat pertemuan tim. Tidak aktif berkontribusi. Dia sudah terlambat dan tidak berkontribusi lagi. Bagaimana Anda mengenang ini kasus ini? Ini kita sebagai anggota juga ya. Saya akan mengabaikannya dan membiarkan kepala sekolah menanganinya. Ya wes, biar kepala aja lah, itu bukan tanggung jawab saya gitu kan. Ya betul, betul. Ya benar itu. Nah, saya akan berbicara secara pribadi dengan rekan tersebut, ya persuasif, dan mengajaknya berbicara dengan kepala sekolah. Nah, saya berarti ini kata kuncinya adalah berbicara pribadi dengan rekan terlebih dahulu, lalu mengajak. Kita mau jumpa kepala atau enggak? Mungkin ada masalah lain. Gitu kan? Oke. Yang ketiga, kalau mencemooh di depan tim. Ya tidak boleh. Boleh, Pak. Tapi ada juga guru seperti itu kan? Ada ya. Kemudian Anda akan mengirim email kepada semua rekan tim. Nah, kan Tidak tahu boleh. di grup ya kan? Jahat Pak itu. Iya. Ya kan? Atau mengirim WA kepada sini. Nah, di sini tadi rata-rata menjawab adalah B ya. B. Nah, bagaimana kunci jawaban menurut panitia pembuat soal? Iya. Jawabannya adalah B. Ya, apa alasannya? Mengatasi masalah secara pribadi dan kemudian mengarahkan ke penyelesaian formal adalah tindakan profesional dan menghormati rekan sejawat. Nah, ini dia jawaban yang tepat menurut tim pembuat soal Bapak Ibu. Memang kalau kita perhatikan tadi secara empati gitu kan. Kita pun rasanya memang memilih B gitu kan. Nah, ini lebih tepatnya B. Tapi kalau Bapak Ibu tidak membaca dengan baik, ini terkadang apalagi kalau sudah membacanya itu sudah banyak, lalu pemikirannya sudah bingung gitu kan. Di sini terkadang orang kemudian mengambil jawaban secara ya suka hati gitu ya. Ya mudah-mudahan takdir saya gitu. Dia pilih C gitu kan. Nah, ini karena tidak fokus tadi ya. Ya. Nah, gitu. Baik, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 3 Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu siapa lagi nih? Atau Bapak-bapak mungkin? Bapak dulu. Silakan. Pak siapa? Ya. Didin. Silakan. Didin, Pak. Ya, boleh. Ya. Seorang orang tua murid menghubungkan Anda karena anaknya mendapat nilai rendah dalam ujian terakhir. Bagaimana Anda akan menangani panggilan ini? Ya. A. Anda akan menghindari panggilan tersebut dan tidak merespon pesan orang tua tersebut. B. Anda akan merespon panggilan tersebut dengan sabar dan menjelaskan proses penilaian ujian serta memberikan saran perbaikan. Yang C. B, Pak, jawabannya B. Pak, jawabannya. B. Ya. Pak Didin gimana Pak Didin? B. Itu karena Pak Didin ada mana? merespon panggilan dari orang tua. Betul. Pak Didin B atau A? B. Ya, B juga Pak Didin ya. Baik, kita lihat Selesai sebasis. kunci jawabannya dari panitia pembuat soal. Iya. Jawabannya adalah iya. Ini Udah pintar. sudah pintar ini ya mahasiswanya. Insyaallah lulus semua ya. Amin, Pak. Lulus semua, Pak. Soal kayak gini enak, Pak. Iya. Soalnya nggak mengecoh. Ya, ini soal ini Bu. Soal ini dari panitia pusat Bapak Ibu. Contoh. Ya masukin aja Pak soal ini, Tapi Pak. soal ini soalnya seperti ini ya, Pak. Kalau yang tadi, Semua kalau enak yang Pak YouTube tadi itu kan soal yang saya buat. Mudah-mudahan sama. bisa Pak. Jadi soal itu bisa kan aja. begini, Bapak Ibu ya. Ada soal yang tingkat kesulitannya itu sedang ya kan. Ada soal tingkat kesulitannya
tinggi, ada tingkat kesulitan rendah. Nah, kalau kita latihan dengan tingkat kesulitannya sukar, ya sukar lebih banyak, itu lebih bagus. Nah, kenapa? Karena ketika ada soal yang tingkat kesulitannya rendah atau sedang, kita akan mudah, Bapak Ibu. Nah, kan? Tapi kalau dari awal kita sudah soal itu tingkat kesulitannya sedang dan rendah, maka ketika datang tingkat soal yang tingkat kesulitannya sukar itu kita menjadi susah menjawabnya, Bapak Ibu. Gitu ya. Karena ini kemudian dia lebih rileks kita menjawab. Jadi apa alasannya? Ya ini dia ya. Guru harus terbuka dan komunikatif terhadap orang tua serta menjelaskan proses penilaian secara objektif dan mendukung. Ya. Ini soal ini Bapak Ibu adalah dibuat oleh tim apa namanya kemarin saya lupa. Kalau tidak salah UIN Malang katanya ya, UIN Malang ya. UIN Malang ini yang buat kemarin itu. Karena ini kan dari panitia dari pusat kemarin memberikan pelatihan ya. Ya, semoga aja ini soalnya, Pak. Semoga aja soalnya seperti ini. Semoga banyak seperti ini ya, itu soalnya. Ini kemudian ada lagi nih. Ya, silakan Boleh, siapa? boleh. Ibu siapa nih? Boleh. Boleh, Bapak. Ya, Bu Destriana, silakan Destriana. Ya. Salah satu indikator pembelajaran di kelas 2 adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, Motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran adalah A. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. B. Guru meminta siswa untuk mematuhi aturan agama yang dianutnya di sekolah. C. Guru menunjukkan agama di Indonesia beserta aturan-aturannya. D. Guru mendiskusikan apa yang terjadi jika kita patuh pada aturan agama kita di sekolah. E. Guru memberikan contoh sikap patuh pada aturan agama di sekolah. ya, mana kira-kira Bu? A. Nah, ini banyak yang A ini ya. Oke, kita intip jawabannya ya. Kita intip. Jawabannya adalah ini sudah pintar-pintar ini gurunya. Ya, baik. Ya, jawabannya adalah kenapa? Ya, memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman pribadi, membuat mereka merasa terlibat dan relevan. Ya, baik. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Ini agak panjang Bapak Ibu. Ya, coba siapa yang baca? Pak. Ya, silakan Bu Deswati Mardiana AA dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Bu Nina, seorang guru kelas 3 SD menghadapi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk aspek keterampilan menyimak. Hasil analisis masalah menunjukkan bahwa siswa tidak bisa konsentrasi menyimak ketika guru bercerita. Ketika diminta menceritakan kembali cerita yang sudah disimak, siswa mengalami kesulitan dan kata-kata yang digunakan terbatas. Selain itu, siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan isi cerita dan kesulitan menyimpulkan isi cerita yang sudah disimak. Rumusan masalah di bawah ini yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Bu Ina adalah A. Strategi apa sebaiknya yang digunakan guru agar siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita yang disimak. B. Apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak siswa? C. Metode apa sebaiknya yang digunakan guru agar siswa bisa berkonsentrasi menyimak? D. Bagaimana cara memotivasi siswa agar mau bertanya dan bercerita di depan kelas? E. Media apa sebaiknya digunakan guru agar siswa memahami cerita yang disimak? Ya, kira-kira mana yang tidak berkaitan? Bebek. D. Jawabannya Kayaknya B. B, Pak. B. Jawabannya B. Ada yang A, ada B. yang B. B, Pak. B, Pak. Nah, yang A ada juga. Tidak berkaitan dengan permasalahan Ya. Bagaimana cara menghadapi Bu Nina. Ini kan masalah Bisa kemarin. yang tidak Berkaitan dengan B. permasalahan yang A deh. strategi. Banyak A. Ya, ada yang A, ada yang B. Nah, di soal ini
kita melihat ada perbedaan Bapak Ibu jawabannya ya. Pak. Nah, Strategi, ada yang B strategi. dan ada yang A ya. Strategi. Ya ini biasa ya, apalagi memang soalnya ceritanya agak panjang Bapak Ibu ya. Pak. Ya. Pak, ini ceritanya Panjang Ya, banget. ini berarti ini tingkat kesulitannya agak sedikit sukar Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kira-kira tadi mana yang benar antara A dan B ya? Kita lihat ya. Ya, ternyata adalah yang Bagaimana B. cara Nah, bagaimana cara memotivasi siswa agar mau bertanya dan bercerita di Yang tidak kenapa ini tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nina? Oh iya iya. Rumusan ini tidak relevan secara langsung dengan permasalahan Nima. Lebih cocok untuk Siapa aspek nih? berbicara. Ya kan? Ya kan? Ya, Pak. Ini kan meminta siswa untuk agar mau bertanya dan bercerita, ya kan? Yang lain simak, menyimak, menyimak dan ya. Ke bawah. Oh iya iya iya. Ya kan? Nah, berarti jawabannya D karena ini yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nina. Nah, kalau kita lihat sekilas memang selain itu siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan isi cerita dan kesulitan menyimpulkan isi cerita yang sudah disimak. Ya. Ini kan menyimpulkan isi cerita yang sudah disimak. Jadi mereka pun tingkat istima atau menyimaknya pun rendah. Nah, ketika tingkat menyimaknya rendah, maka tentu hal-hal yang di sini kata kuncinya adalah meningkatkan kemampuan menyimak, bukan meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, makanya yang tidak sesuai dengan pernyataan tersebut adalah yang D, Bapak Ibu. Nah, di sini memang kita agak sedikit terkecoh ya. Ini berarti soal ini termasuk soal yang memiliki tingkat kesukaran yang tinggi, Bapak Ibu. Nah, tingkat kesukarannya agak tinggi di sini. Karena kita harus menganalisa secara menyeluruh gitu Bapak Ibu. Nah, maka ketika panjang-panjang seperti ini Bapak Ibu ya, ketika kita terasa pening, kita tinggalkan saja dulu. Nah, tinggalkan saja dulu ya kan. Beralih ke soal lain yang kira-kira lebih singkat. Nah, begitu strategi kita Bapak Ibu ya. Tapi kita tandai nanti nomor 5 belum selesai. Nah, begitu ya. Baik, selanjutnya nomor 6 Bapak Ibu. Ya, silakan mungkin Ibu siapa yang mau mencoba lagi? Ya, Ibu Dewi Rahayu dari MTS Nurul Huda ya. Silakan Bu Dewi. Murid yang di luar kan sepeda. memerlukan perawatan inap selama 20 hari. Akibatnya, ketika ia dan kembali ke sekolah, ia telah melewatkan sejumlah pelajaran. Sebagai wali kelas, tindakan yang dapat Anda ambil adalah A. Memberikan materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengerjakan ketinggalannya. B. Meminta teman-temannya yang berprestasi bagus untuk membantu belajar. C. Menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman-teman yang berprestasi. D. Menyarankan anak untuk mengikuti les pelajaran privat tambahan di luar jam sekolah. E. Memaklumi siswa tersebut dan memberikan nilai dengan alasan siswa tersebut baru sembuh dari sakit. A. Jawaban saya. Ya, jadi Ibu memilih A, yaitu memberikan materi pelajaran ya dan tugas tambahan ya untuk mengejarkan ketertinggalannya. Baik. Ya, bagus. Kalau kita meminta teman-teman yang berprestasi bagus untuk membantunya belajar, bagaimana Ibu? Belum bisa ya, Pak. Mungkin ada kendala-kendala yang akan muncul ya. Temannya Pak. Ya, mungkin temannya nggak mau atau malah kita membebani temannya begitu ya. Kalau kita menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman yang berprestasi, ya juga mungkin sama seperti yang B tadi, ya kan? Jelas kan sudah tertinggal. Ya, karena tertinggal. Kalau menyarankan anak mengikuti les privat tambahan di luar jam sekolah, ya Tidak mungkin lesnya kurang relevan ya. Atau terakhir kita memaklumi saja siswa tersebut ya, seperti Bapak Ibu nih kan, maklumi saja semua, kita kasih aja nilainya. Kurang, gitu ya. kurang pas
kurang ya. Nah, kecemburuan siswa Baik. lain, Pak. Ya, jadi coba kita lihat menurut apa pembuat soal apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah ya, yaitu memberikan materi dan tugas tambahan itu dapat membantu siswa mengejar ketertinggalannya tanpa ada diskriminasi. Ya, jadi kata kuncinya adalah tanpa ada diskriminasi. Kalau yang lainnya itu ada diskriminasinya. Nah, itu Bapak Ibu. Baik, ada soal ke-7 Bapak Ibu. Silakan. Siapa? Ya, Ibu siapa? Ibu Ketu, mana Ibu Ketu? Nah, Ibu Ketut. Ketu kok diam? Mana? Bu Ketu kemana Bu Ketu? Para bapak-bapak itu, Pak. Ibu Ya, Ketunya diam. ini kita mau dengar dari Bali ini ya, dari Ibu Dewi Karimah di Bali, Masya Allah. Ya, silakan Ibu Dewi dari Bali ya. Masyarakat adalah bagian dari pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah menurut Anda, A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. D. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menopang pendanaan pembangunan sekolah sehingga sekolah secara cepat mencapai kemajuan-kemajuan yang luar biasa. E. Sekolah yang baik harus memiliki kemandirian mutlak. Masyarakat merupakan pihak atau pihak nih Pak? Pihak ya yang dilayani. Pihak dilayani. Pihak yang dilayani. Ya. Pihak yang dilayani mungkin ya. Itu ada terhapus kayaknya pihak yang ya. Pihak yang dilayani. Ya, mana kira-kira Ibu Bali? Oke, jawabannya D. D. A ya Pak ya. Ada yang A, ada yang D. Ya. D. Kalau A, masyarakat itu berpotensi ya kan memiliki potensi untuk dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah, tentu dengan prosedur yang ada. Kalau D, masyarakat perlu dilibatkan dalam pengembangan pendanaan pembangunan. Masyarakat sekolah sehingga secara cepat mencapai kemajuan. Ya, A dan D. Masyarakat memiliki Baik, potensi. kita lihat jawaban dari penyusun soal Bapak Ibu. Penyusun soal memilih A. Apa alasan mereka? Sekolah harus mengajak masyarakat berkolaborasi secara resmi ya dan sesuai aturan, bukan sekedar dana atau formalitas. Sebenarnya semuanya benar Bapak Ibu ya. Semuanya bisa. Yang beda-beda. Tapi di sini hasil kebijakan dari pembuat soal itu dengan alasan yang pertama tadi adalah perlunya kolaborasi tersebut dilaksanakan secara resmi dan ada aturan. Kemudian masyarakat bukan hanya sekedar membantu dana saja atau formalitas saja. Kadang-kadang masyarakat memang membantu, memang mendanai, tetapi kalau kolaborasinya tidak resmi dan tidak ada aturan yang mengikat, maka dukungan masyarakat itu sebagai masyarakat itu kurang menjadi bagian dari pendidikan. Kata kuncinya kan bagaimana melibatkan masyarakat menjadi apa bedanya Pak dengan yang C? Ya, kita lihat yang C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama ya dengan membuat kontrak kesepakatan. Nah, apa bedanya? Ada kontrak itu. Ketika kontrak itu berarti itu kerjasama yang sifatnya tidak menjadi bagian dari pendidikan Bapak Ibu, tetapi kerjasama yang sifatnya setara ya, setara. Misalnya apa? Misalnya yayasan itu adalah bentuk dari masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pendidikan Bapak Ibu ya, yayasan.
Yang C ini adalah bentuk kerjasama pendidikan dengan masyarakat dalam sebuah yayasan. Nah, kontraknya itu apa? Kontraknya itu adalah semacam SK Kemenkumham itu kan adalah sebuah aturan kesepakatan. Sementara di sini kan kita lihat ketika masyarakat adalah bagian dari pendidikan, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sini. Ini lebih cenderung kepada pendidikan formal, Bapak Ibu. Pendidikan formal. Kalau sementara yang C ini lebih cenderung kepada pendidikan formal juga, tetapi non pemerintahan. Itu mungkin bedanya ya. Bedanya sedikit saja kalau kita melihat. Bahkan di sini apa kita lihat, masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk selain yayasan, misalnya ada pengajian-pengajian atau TPQ, TPA, ya kan? Itu adalah bentuk dari kriteria masyarakat. Kata kuncinya perlu, Pak. Ya, perlu, ya, melibatkan. Kalau di bagian A-nya itu memiliki potensi semua. Ya, ada potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah. Kayak MOU masjid, Pak. Ya, misalnya MOU dengan masjid itu kan sebenarnya potensi juga kan? Iya. Ya. Tapi mungkin di sini juga kata kuncinya di sini adalah ada prosedur tadi kan, prosedur aturan yang berlaku. Nah, ketika kita di sini menyebutkan aturan yang berlaku, berarti kan cenderung masyarakat itu adalah komponen lain dari pendidikan formal, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan. Nah, gitu. Nah, mungkin disitulah sehingga apa namanya kalau kita lihat tadi. Nah, di sini sekolah nih, kata-kata sekolah di sini, ini yang dimaksud dengan kata-kata sekolah di sini lebih cenderung kepada apa namanya sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah mungkin. Iya, itu negerinya. Ya. Maka sebenarnya soal-soal yang apa namanya SJT ini ya kadang-kadang kita harus setuju walaupun dia sejuta ya kan. Itu dia makanya dari awal kan setuju atau sejuta ya kan. Kalau sejuta semuanya benar ya kan, sejuta jawaban semua benar. Tapi kita harus setuju dengan jawaban yang dibuat oleh panitia gitu ya. Nah, makanya di sini semua benar tapi yang paling benar adalah yang membuat soal Bapak Ibu. Ya. Gitulah kira-kira kalau kita perhatikan ini kan. Nah, baik. Selanjutnya siap. Nomor 8. Ya, silakan Ibu ini siapa nih? Dari Kudus, Jawa Tengah, Ibu Diana Maghfirah. Nggih, silakan. Baik, Pak. Dalam suatu kelas, terdapat 3 anak yang berasal dari suatu bangsa. Mereka memiliki ciri dan cara yang berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda sedang berikan kelompok dengan tersebut, semua peserta menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Sebagai pendidik, langkah apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut di dalam kelompok. B. Memfasilitasi terjadinya diskusi berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lain. C. Menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semua untuk mendukungnya. C. Membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam yang menolak akan mengatakan. C. Meminta ketiga peserta didik tersebut menerima penolakan dari teman-temannya. Apa? Memberikan wawasan untuk saling menghormati. Ini banyak jawabannya A ini ya. Memberikan wawasan untuk saling menghormati. Saling menghormati sesama. Ya, saling menghormati sesama walaupun berbeda, Pak. Ya. Mereka kan berbeda dari luar sesama. Baik, kita lihat ya. Jawaban si empunya soal. Ya, jawabannya adalah apa argumentasi mereka? Ini ada pembahasannya ya.
memberikan pemahaman tentang pemahaman keberagaman dan menempatkan anak tersebut secara inklusif dan membangun toleransi. Nah, baik, kita lanjut. Ini ada 2 soal lagi Bapak Ibu, soal 9 dan soal terakhir soal 10 ya. Nah, untuk soal 9 ini kita mintakan kesediaan dari siapa? Yang belum kira-kira yang paling jauh ini? Ya, saya. Nggih, siapa? Lombok. Silakan. Lombok. Ibu. Lombok ya. Lombok. Ya, silakan. Kan guna memperdalam materi yang bertemakan lingkungan, namun kemungkinan besar banjir berdasarkan situasi itu. Yang akan dilakukan guru adalah itu hubungan pendidikan Pemodelan yang disiapkan guru merancang studi lapangan A. guna memperdalam memindahkan studi ke lingkungan alam yang lain. Atau B. Ya, ini Atau A nampaknya atau B. banyak yang A ya. Ada yang D. Revisi ya. D. Tetap melakukan kegiatan sebab sudah direncanakan. Ya, mau banjir yang penting kita sudah merencanakan, ya kan? Nah, ya mantap. Ya, Bahaya kita siswanya. harus menghadapi banjir. Nah, kan? Siswanya bahaya. Boleh. Kalau yang lain? B. Melakukan revisi rencana pembelajaran. Ya, ini Bapak Ibu ada juga yang melakukan ini karena hujan hari ini anak-anak, jadi kita tunda studi lapangannya ya. Kita akan lanjutkan studi lapangan kita ke sungai minggu depan misalnya. Nah, ya. Oh, minggu depannya lain lagi ya, kita revisi lagi ya kan. Ya. Yang E, Pak. Yang E. Melaksanakan kegiatan dengan menambah protokol keamanan. Ya, kita tetap akan berangkat ke apa? Ke sungai. Bawa pelampung. Bawa pelampung ya kan. Bawa apa namanya? Payung. Ya. Bahaya masih Pak, anak-anak. Bahaya tetap bahaya. Ya. Tapi semuanya ini adalah benar ya kan? Bisa, semuanya bisa dilakukan. Ya, bagaimana menurut si empunya soal ini ya? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. A atau B? Ya, mereka memilih A ya. Kenapa? Pemindahan tempat menunjukkan fleksibilitas dan mengutamakan keselamatan siswa. Ya, jadi memang kita kalau kita lihat tadi, apa tadi kata kuncinya tadi berpusat kepada siswa ya kan? Ya, kalau kita paksakan berarti itu mungkin tidak akan terjadi kegiatan seperti yang kita rencanakan karena hujan, karena banjir, tapi kita paksakan ya kan? Sebenarnya bisa juga, bisa saja. Tapi mungkin kegiatan mereka di studi lapangan tadi itu, di sungai itu yang seharusnya lebih maksimal, ternyata kegiatan mereka tidak maksimal. Karena apa? Karena ada kendala-kendala yang terjadi. Nah, jadi yang lebih bagus itu adalah mereka harus tetap bekerja dengan maksimal, ya tentu dengan memindahkan tempat ke yang lain misalnya. Nah, ini mungkin begini ya pandangan dari si empunya soal ini. Ya, tapi tadi nampaknya banyak yang sudah menjawab A dari awal ya. Mungkin presentasinya itu sudah banyak ini yang lebih tepatnya. Baik, soal terakhir Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan segera selesai studi kita hari ini tepat pukul 16 ya. Soal 10 mungkin kita minta kesediaan dari saudara saya Dian Sukabumi ya, Pak Dian ya. Dari Sukabumi. Pak Dian. Ya, hadir Pak Dian. Ayo Pak. Ya, silakan monggo Pak Dian hadir. Mana itu Pak Dian?
tadi sudah Dian Hasanuddin dari Tasikmalaya kan? Bagi pembelajaran Latihan kemana sih? belajar kebebasan belajar, menjungkai hal baru yang praktis serta rentang perhatian pendek untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut. Maka hal yang dapat dilakukan guru adalah mengenai dari pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Guru berupaya untuk mengganti buku cetak elektronik, menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. Guru mengurangi jam pelajaran dan peserta didik dapat belajar di rumah. Model pembelajaran yang satu-satunya dilakukan oleh guru ketika peserta didik belajar apa itu tadi? Belajar penemuan. Yang mana Ya, itu, yang mana Bapak? kira-kira Bapak Ibu? A. C. Ya, atau ada yang A, ada yang C ya. Oke, baik. Langsung saja kita lihat jawaban menurut yang punya soal ya. Ya. Kenapa? Nah, mengemas materi dalam topik kecil sesuai dengan karakteristik belajar anak SD. Nah, rentang perhatian pendek. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, inilah contoh ya. Contoh latihan soal 10 soal yang kita ambil, yang kami paparkan. Nah, ini soal ini adalah soal yang disampaikan oleh pemateri ketika memberikan pembekalan kepada kami beberapa waktu lalu, yang kebetulan kami dapat dan kemudian kami share kembali kepada Bapak Ibu sekalian ya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Ya. YouTube juga ada, Pak. YouTube ya. Ya, di YouTube juga ada. Baik Bapak Ibu. Kemudian ini yang penting Bapak Ibu sudah memahami bagaimana bentuk soal daripada sejuta dan setuju ya, antara setuju dan sejuta. Ya, Bapak Ibu. Jadi sederhananya seperti itu ya. Walaupun kita punya pilihan sejuta, tapi kita coba usahakan mana yang lebih tepat. Tapi biasanya Bapak Ibu, ini saya perhatikan beberapa kunci jawaban itu ya. Biasanya ini perlu menjadi apa namanya titik perhatian kita. Biasanya kadang-kadang yang jawabannya panjang-panjang itu, panjang-panjang itu sering sekali itu yang benar. Yang benar ya. Biasanya kadangnya begitu yang saya perhatikan beberapa kali itu soal yang muncul kan. Tapi jangan juga tertipu begitu. Jawaban yang panjang. Ya, pertama dilihat kira-kira jawabannya ini perlu berpanjang atau tidak. Emang bisa itu ya, mau dipotong-potong ya? Tidak. Nah, insya Allah Bapak Ibu, hari apa saya hadir lagi Bapak Ibu? Hari Sabtu ya. Oke, hari Sabtu itu insya Allah saya akan menunjukkan kisi-kisi soal ya. Kisi-kisi soal yang berhubungan dengan soal yang akan diujiankan nanti. Oke, Pak. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat ya, bisa menghadiri juga kembali. Saya juga mudah-mudahan sehat ya, bisa mempresentasikan soal-soal kisi-kisi soalnya. Dan nanti kita akan memberikan beberapa contoh soal dari kisi-kisi tersebut lagi ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa lebih siap. Yang paling penting kesehatan Bapak Ibu ya. Kesehatan harus dijaga ya. Kalau sudah sakit ya sudah susah ya. Ya baik.